Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ya Rasulullah, ayu saumin afdal? Qala siyamu syahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq fa innaka khairul fatihin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali hari yang berbahagia ini ketika Allah mengembalikan roh ke dalam tubuh-tubuh kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Betapa nikmat dikembalikannya ruh ke dalam jasad kita, kemudian kita bangun dalam keadaan sehat, kemudian kita bangun dalam keadaan tersadar sepenuhnya dari apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, betul-betul menjadi sebuah nikmat yang sangat patut untuk kita syukuri. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanamur rajulun naumata. Ada seorang laki-laki yang dia tertidur dengan satu lelapan atau dia tertidur di malam hari. Fatuqbadul amanatu min qalbihi. Maka kemudian ketika dia terbangun, Allah telah ambil al-amanah. Al-amanah itu adalah keimanan. Al-amanah itu adalah keyakinan dari hatinya. Maka ketika dia terbangun sudah tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan nas'alullaha an yutsabbitna wa iyyakum. Maka mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuatan, memberikan ketetapan keimanan ke dalam hati-hati saya dan antum sekalian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau melanjutkan, yanamur rajulun naumata fi lailin aw nahar. Bisa jadi ada seorang laki-laki yang dia terlelap dengan satu lelapan sesaat saja di malam hari atau di siang hari, ala annahu aminun, bahwa ketika dia memulai tidur dia dalam keadaan amin, selamat. Fa idza staiqadha idzil amanatu munzi'atun min qalbi. Maka ketika dia terbangun dalam kondisi tidak ada lagi rasa aman di dalam hatinya. Bahkan bisa jadi ada yang terbangun dalam kondisi dia sudah tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul mari kita awali setiap hari-hari yang masih Allah karuniakan kepada kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mari kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang
ketika ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Abu Dzar bertanya, Rasulullah, puasa apa yang terbaik wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah siyamu syahrullahi alladzi tad'unahu al-Muharram, yaitu berpuasa pada bulannya Allah yang biasa kalian sebut dengan bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidati qiyamul lail, dan sebaik-baik salat setelah salat fardu itu adalah qiyamul lail atau salat tahajud. Ini adalah bagian dari hadyu, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah hari ini kita sudah menapaki hari-hari di bulan Muharram. Ar-Raudhah tanggal 1 Muharramnya kapan, Pak? Ini jangan-jangan ada khilaf di sini. Kalau ada khilaf, kalau yang Muharramnya baru malam ini enggak apa-apa. Kemarin enggak apa-apa juga. Kemarinnya wallahu alam bisawab. Tetapi sepertinya ada kesepakatan bertemu antara yang metode hisab dan metode ru'yatul hilal, sepertinya sama di kemarin ya. Mulainya kemarin, berarti kalau kemarin ini sudah hari ke-2 bulan Muharram. Maka jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Muharram? Kenapa Muharram menjadi sesuatu yang beda? Kalau ada yang dari luar Jawa, Pak, aslinya? Wah, antum luar Jawa, akhi. Insyaallah, betul. Karena kalau antum ngaku Jawa juga berat nanti. Hari ini saya sengaja, Pak, datang pakai baju batik, kemudian pecinya juga agak ada batik-batiknya, biar ada nuansa Jawanya. Karena kalau Muharram dengan Jawa itu identik sekali, bulan Syura. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dengan kisah bahwa sekitar 1 atau 2 pekan yang lalu, ketika mengantarkan istri ke tempat pasien, qadarullah, aktivitas kami hari ini visit, Pak, mengunjungi pasien-pasiennya istri. Tapi pasiennya istri ini junior-junior. Maka ada salah satu kakek ya, keluarga dari pasiennya istri, kakeknya si bayi itu, tiba-tiba dia ngobrolin kepada istri saya tentang kenapa di bulan Muharram, di bulan Suro itu orang Jawa banyak pantangannya. Betul nggak Pak? Orang Jawa itu banyak pantangannya kalau bulan Suro. Nggak boleh pergi-pergi, betul nggak? Nggak boleh melangsungkan pesta atau pernikahan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sebabnya sepele. Jadi ketika kami datang ke tempat beliau itu, di tempat beliau sedang ada orang ngasih undangan hajatan. Karena itu katakan bulan Dzulhijjahnya sudah mepet. Itu undangannya itu sehari bisa ketumpuk 3-5. Mereka kejar-kejaran dengan deadline. Deadline day-nya adalah sebelum masuk 1 Suro, 1 Muharram. Dari situ kemudian dibahas. Nah, ketika pembahasan ini ada yang menarik. Kalau meyakini bahwa hanya sekedar Suro itu nggak boleh itu selesai. Tapi yang menarik adalah beliau menyandarkan keyakinan ini kepada fatwa salah satu kiainya. Kemudian ketika ditanyakan kepada istri saya, jenengan pripun Mbak gitu. Istri saya bilang, saya ikut suami Pak. Jelas dia ikut saya gitu Pak. Saya ikut suami gitu. Maka terus dia masih komentar gitu. Wah suami ini jenengan tuh kon ngaji meneh. Kurang ngadoh ngajine gitu. Iki piye iki. Ini urusannya pasien kok sampai masalah ngaji gitu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah betapa kita masih hidup di lingkungan sekitar kita yang ternyata masih banyak keyakinan-keyakinan yang sejatinya tidak sama sekali didasarkan kepada nas-nas syar'i, tetapi karena itu jamak dilakukan, itu menjadi sebuah pembenaran publik. Betul nggih? Pertama kemarin betul-betul kita menyadari di akhir-akhir bulan Dzulhijjah, kalau orang Jawa mengatakan bulan besar ya, itu orang-orang seperti kejar-kejaran waktu untuk melaksanakan hajatan.
Kemudian ketika masuk bulan Muharram selesai. Muharram selesai, Safar juga sama. Safar mereka juga tidak akan berani kalau orang yang meyakini dengan hitung-hitungan kejawen, nggak berani Safar itu. Karena Safar itu artinya adalah ada yang mengatakan pergi, ada yang mengatakan pudar. Engko nek menikah di bulan itu nggak gatuk. Itu kejadiannya di ponakan saya sendiri, pengen cepet-cepet nikah sama keluarganya dilarang. Bulan depan Muharram, bulan depannya adalah Safar. Paling cepat nikah adalah Rabiul Awal. Ini calon mempelai laki-laki dan perempuannya sudah sama-sama tanda kutip pangapunten bahasa saya kebelet nikah dilarang. Hanya karena urusan hitung-hitungan Jawanya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam memandang tentang bulan Muharram ini? Maka mari kita kembali kepada hadis yang tadi saya bacakan. Hadisnya adalah sahih. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu shaumin afdal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa apa yang paling utama? Puasa sunnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Siyamu syahrullah. Afdhalus siyami ba'da Ramadan." Sebaik-baik siam puasa sunnah setelah bulan Ramadan adalah siam syahrullah, di bulannya Allah, alladzi tad'unahu al-Muharram, yang kalian sebut dengan istilah nama bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhati qiyamul lail, dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Jamaah salat subuh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadisnya sahih, derajatnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka mari kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik bahkan memuji bulan Muharram dengan mengatakan syahrullah, bulannya Allah. Maka Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyandarkan sesuatu kepada namanya kecuali sesuatu itu kedudukannya sangat istimewa. Kita mendengar kata-kata Nabiullah, nabinya Allah. Kita mendengar kata-kata Kitabullah, kitabnya Allah. Itu semuanya karena keistimewaan. Nabiullah itu manusia laki-laki pilihannya Allah, utusannya Allah di atas muka bumi. Kitabullah itu adalah wahyunya Allah, kalamnya Allah. Maka ini kita melihat Rasulullah mengatakan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah, mulia. Kemudian kata-kata Muharram sendiri, Muharram itu dari kata-kata al-ihtiram yang mana berarti mulia. Muharram itu dimuliakan. Kenapa? Karena di bulan Muharram itu orang-orang menurut adat jahiliyah, penamaan ini kan dari mulai jahiliyah sudah ada. Karena orang jahiliyah betul-betul memuliakan bulan ini, saking memuliakannya mereka melaksanakan gencatan senjata kan. Orang Arab dulu hobinya kan perang kok ya. Ketemu orang di padang pasir nggak kenal, jak duel itu. Tapi sebelum duel, uniknya mereka mengatakan satu kata-kata untuk saling mengenal. Ketika dia ketemu orang di padang pasir itu langsung narik pedang dari sarungnya. Tapi sebelum saling apa ya bahasanya orang sini ya, bacok-bacokan gitu ya. Mboten enten klitih ya di sini nggak ada ya. Jogja ya klitih. Itu sebelum diayunkan pedangnya kepada yang dianggap musuh itu dia akan tanya, "Ansib, sebutkan nasabmu dulu." Ansib, sebutkan nasabmu. Ketika dia nyebutkan nasab, yang sana nyebutkan nasab, fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Kalau ketemu jalur nasabnya selesai itu. Ketemu jalur nasabnya selesai. Tapi kalau ketika ansib ternyata nasabnya itu kepada kabilah musuhnya, ya betul-betul itu perang. Hobi, Pak. Mereka hobi. Sehingga dengan hobi ini ada pantangan-pantangan atau kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis yang mereka sepakati. Salah satunya adalah karena pemuliaan mereka kepada bulan ini, maka bulan ini disebut dengan bulan Muharram.
bulan yang dimuliakan. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara syar'i, secara Islam bagaimana memandang Muharram itu juga bulan yang memang diakui secara kaleidoskop Islam. Muharram itu diakui secara kaleidoskop Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang tadi, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyami syahrullahil ladzi tad'unahu al-Muharram. Sudah ada, Pak. Namanya Muharram itu sudah ada. Dan Muharram, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersepakat bahwa Muharram itu termasuk satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di dalam surat At-Taubah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitung-hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan semenjak diciptakannya langit dan bumi. Dan dari ke-12 itu ada 4 bulan yang al-hurum, ini yang dimuliakan. Maka para ulama memberikan penafsirannya, termasuk Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, kemudian dinukil dari banyak perkataan ulama yang lain, merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan-bulan yang dimuliakan Asyhurul Hurum itu salasun sarodun, 3 yang berurutan, wa wahidun fardun, dan 1 yang terpisah. Yang berurutan itu adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram, dan yang terpisah adalah Rajab. Maka kita tahu alasannya kenapa orang-orang Arab jahiliyah memuliakan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Karena dulu perjalanan orang pergi haji itu memakan waktu yang sangat lama. Sehingga mulai bulan Dzul Qa'dah mereka bersepakat gencatan senjata. Iki wayahe ibadah, ora wayahe perang. Wes, pokoknya gencatan senjata. Dan ketika ada kejahatan yang dilakukan di bulan haram, itu dendanya berkali-kali lipat. Dendanya berkali lipat. Maka itu menjadi jaminan bagi orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka berangkat melaksanakan ibadah haji, karena interval waktunya harus lama. Dzulqa'dah mereka berangkat, Dzulhijjah mereka melaksanakan ibadah haji, Muharram baru mereka pulang, sehingga mereka terjamin rasa amannya dalam perjalanannya. Itu orang jahiliyah. Bagaimana dengan Islam memandang? Hampir sama. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan-bulan itu hampir sama. Alasannya bahwa itu menjadi jaminan, karena orang yang pergi haji adalah tamunya Allah, maka Allah berikan jaminan-jaminan keselamatan. Selain itu, disampaikan oleh beberapa ulama mutaakhirin, di antaranya Syekh Abdul Aziz At-Turaifi dan yang lain, bahwa pemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia ini, menjadi indikasi bahwa setiap amal soleh di dalam bulan-bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Tetapi sebagaimana pahala dilipat gandakan, maka perbuatan dosa yang dilakukan di Asyhurul Hurum juga dosanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena di dalam surat At-Taubah tadi yang kita bacakan, Allah melanjutkan firman-Nya ketika mengatakan minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Allah mewanti-wanti, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat aniaya, mendolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang kemuliaan bulan Muharram. Maka di bulan Muharram harusnya kita muliakan dengan banyak ibadah, bukan malah dengan meyakini hal-hal yang tidak ada dasarnya daripada nas-nas yang syar'i. Kalaulah tadi Rasulullah mengatakan Syahrullah al-Muharram, bulannya Allah yang mulia yang namanya Muharram, maka mari kita mencari berkah dari bulannya Allah ini. Betapa mulianya nilai Muharram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Asyhurul Hurum, kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dosa juga dilipat gandakan. Maka harusnya kita mencari keberkahan, bukan malah menghindari.
Kemudian yang perlu kita pahami ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah qiyamul lail, maka para ulama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat itu tidak pernah disampaikan puasa 1 bulan penuh, puasa sunnah 1 bulan penuh, selain dari riwayat hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Betul ya? Terus bagaimana dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Maka para ulama menjelaskan bahwa betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 1 bulan penuh secara sungguh-sungguh itu adalah bulan Sya'ban. Karena apa? Karena ternyata Ramadan itu adalah puasa wajib. Maka Sya'ban itu dihitung pengiring ibadah wajib. Sehingga sebelum Ramadan yaitu bulan Sya'ban, Rasulullah berusaha puasa sunnah 1 bulan penuh, maksudnya bukan setiap hari tapi ya, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari tidak, karena sebaik-baik puasa kata Rasulullah di dalam hadis yang lain adalah sebaik-baik puasa sunnah adalah puasanya Nabi Dawud, sehari puasa sehari tidak. Taib. Ini Sya'bannya. Bagaimana? Terus Ramadan wajib. Kemudian para ulama mengatakan, nah setelah itu Rasulullah mensunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai pengiring dari ibadah wajib sebelumnya dan setelahnya. Ini pengiring. Bagaimana dengan Muharram yang disampaikan Rasulullah afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram, maka sebaik-baik puasa yang dilakukan oleh Rasul sebaik-baik puasa yang dilakukan seorang hamba setelah fardu Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram, itu adalah siyamu mutlak, puasa yang mutlak yang tidak terikat dengan sebelum atau setelah puasa fardu, maka itu adalah bulan Muharram. Jadi kita sebenarnya disunnahkan di bulan Muharram ini untuk memperbanyak siam. Siamnya siam mutlak. Kenapa mutlak? Karena tidak terikat dengan sebelum atau setelah ibadah fardu. Sama halnya dengan sholat sunnah. Sama halnya dengan sholat sunnah. Kita tetap meyakini bahwa afdholiyah sholat qobliyah dan ba'diyah fardiyah. Betul gak? Ada sholat qobliyah, ada sholat sunnah, ba'diyah sholat fardu. Betul gak? Adanya Rasulullah mengatakan barang siapa sholat sehari semalam 12 rakaat maka Allah akan bangunkan baginya 1 rumah di surga. Kemudian barang siapa yang sholat 10 rakaat, panjenengan mau pakai 12 rakaat boleh, panjenengan mau pakai 10 rakaat silahkan. Ini adalah pengiring, kita bilang qobliyah atau ba'diyah. Kalau ini selesai, afdholiyahnya selesai. Sholat sunnah yang ini itu adalah untuk menggenapi kekurangan-kekurangan dari nilai sholat fardu kita. Ini pengiringnya. Nah setelah itu yang mutlak, maka kata Rasulullah wa afdholus sholati ba'dal faridhati qiyamul lail. Yang mutlak itu adalah setelah sholat yang ini itu qiyamul lail, itu mutlak, maksudnya bebas. Qiyamul lail panjenengan bebas melaksanakannya di waktu qiyamul lail yang mana, tapi ada waktu afdalnya. Jumlah rakaatnya juga silahkan semampunya, kan begitu. Tetapi nilainya afdal di mata sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita berazam di bulan Muharram ini untuk betul-betul memperbanyak kebaikan. Kalaulah di dalam hadis ini Rasulullah menyiratkan yang pertama adalah siam, maka mari kita niatkan betul kalau nanti kita melaksanakan siam sunnah selama bulan Muharram, niatkan betul untuk menetapi hadis Rasulullah yang tadi, sehingga kita dapat 2 pahala. Pahala siamnya dan pahala menetapi sunnah.
dan afdhaliyah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, atau dengan amal-amal soleh yang lain, karena kita bersepakat bahwa amal soleh di bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah, pahalanya dilipat gandakan. Maka mari kita berlomba-lomba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang kenapa Muharram. Kemudian yang perlu kita bahas, kalau kita berbicara tentang siyamu syahri al-Muharram, puasa di bulan Muharram, maka tentunya kita tidak akan pernah lepas daripada mengingat ada salah satu sunnah, yaitu puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Makanya tadi pangapunten saya nanya, Masjid Ar-Raudhah 1 Muharramnya kapan? Supaya nanti kita bisa ngitung 10 Muharramnya kapan. Kaitannya dengan siam Asyura, siam di tanggal 10 bulan Muharram. Asyura itu dari kata dari bahasa Arab artinya 10, tanggal ke-10 bulan Muharram. Puasa Asyura itu para ulama mengatakan ada 4 kondisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan puasa Asyura. Yang pertama, Rasulullah SAW sudah berpuasa Asyura mengikuti adat jahiliyah. Jadi sebelum bi'tsah, sebelum diberikan syariat kenabian, itu Rasulullah sudah mengikuti. Kenapa? Karena baik itu orang Arab jahiliyah yang Quraisy dan yang lain, itu sama-sama sudah mempunyai satu syariat, meyakini bahwa tanggal 10 Muharram itu mulia. Maka mereka berpuasa. Kemudian setelah turun wahyu bi'tsah namanya, kenabian, berhenti Rasulullah. Yang kedua, kemudian ketika beliau datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW mendapati bahwa di Madinah orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10. Kemudian ketika ditanya apa sebabnya, orang-orang Yahudi mengatakan kami berpuasa di tanggal ini adalah sebagai bentuk syukur bahwa di tanggal ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa. Maka ketika Musa bersyukur, Musa berpuasa, sehingga Rasulullah mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Sungguh kami, kata Rasulullah, kaum muslimin itu lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah menyuruh untuk melaksanakan puasa, kepada para sahabat mengikuti. Tapi yang ketiga, setelah turun syariat siyamu Ramadan, baru Rasulullah menghentikan. Maka baru yang keempat adalah menghentikannya karena takut tercampur ya. Maka kemudian yang keempat baru dimulai lagi sebagai pemuliaan, bahwa di tanggal 10 Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Para rawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif memberikan beberapa riwayat apa peristiwa besar yang terjadi di 10 Muharram. Di antaranya yang pertama, peristiwa yang terjadi di tahun 10 Muharram adalah peristiwa ketika Nabiullah Adam diturunkan dari jannah ke muka bumi ini. Nabiullah Adam itu menangis, di dalam riwayat tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nabiullah Adam itu menangis selama kurang lebih 30 tahun. Dalam riwayat 40 tahun. Itu penyesalannya. Sehingga dalam riwayat ketika Nabi Adam menangis dengan tangisan yang sangat menyayat hati, itu salah satu anaknya itu memprotes, menegur. Kenapa engkau menangis wahai bapakku? Dengan tangisan yang membuat seluruh makhluk yang mendengar itu merintih. Maka kata Nabiullah Adam alaihissalam, betapa tidak aku menangis bahwa aku dulu pernah hidup di tempat yang segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Maka kemudian aku digoda oleh setan dan aku tergoda, kemudian aku dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah. Maka selama itu pula akhirnya
Nabiullah Adam alaihi salam senantiasa berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahwa berita ketika Allah sudah mengampuni Nabi Adam dari kesalahannya sehingga dia dikeluarkan dari jannah itu diterima di tanggal 10 bulan Muharram. Peristiwa yang kedua jelas. Sebelum peristiwa namanya, peristiwa yang kedua adalah peristiwa bahteranya Nabi Nuh. Peristiwanya bahtera Nabi Nuh adalah ketika kaumnya Nabi Nuh berpaling dari ajakannya Nabi Nuh. Allah mewahyukan untuk membuat bahtera kapal yang sangat besar, dicibir oleh semua orang, termasuk anaknya pun tidak mau ikut, betul ya. Kemudian bahtera itu setelah mereka semuanya naik, Allah tenggelamkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang lebih kuat adalah Allah tenggelamkan seluruh isi bumi. Ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi seluruh permukaan bumi tenggelam. Bahkan ketika Kan'an bin Nuh anaknya tidak mau ikut ke dalam kapal. Kemudian dikatakan kepada Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku naik sini, naik kapal bersama dengan kami. Di dalam surat Yunus. Maka Kan'an bin Nuh menjawab, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma', wahai bapakku, aku akan mendaki ke atas gunung itu, yang gunung itu nanti mesti akan menyelamatkanku dari air. Maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Kan'an bin Nuh. Berarti airnya itu mencapai puncak gunung, betapa tinggi sekali banjirnya. Dan dalam riwayat Ibnu Katsir itu seluruh permukaan bumi. Nah, peristiwa setelah banjir bandang yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi itu, maka ketika kapalnya Nabi Nuh itu akhirnya bisa sandar, wastawat 'alal judi, di dalam firman-Nya Allah, sandar turun, itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Di mana kapalnya Nabi Nuh bersandar? Di mana, Pak? Ada yang pernah membaca riwayatnya? Kalau menurut Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab ini, beliau mengatakan sandarnya kapal Nabi Nuh itu adalah di sisi timur sungai Dajlah. Dajlah itu adalah satu sungai di Irak. Kalau hari ini kotanya adalah kota Mosul, di sekitar sana. Menurut riwayat ini, tetapi Harun Yahya memiliki pendapat yang berbeda. Baik. Itu Nabi Nuh. Kemudian peristiwa berikutnya adalah peristiwa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, kemudian sudah tidak ada tempat untuk melarikan diri karena sudah di tepi laut. Betapa Masya Allah umatnya Nabi Musa sampai mengatakan kepada Nabi Musa, inna lamudrakun, wahai Musa, sesungguhnya kita sudah lamudrakun, itu wis ketahuan, pasti ketangkap. Maka Nabi Musa dengan penuh keyakinan menjawab, kalla, enggak, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Robku bersamaku dan pasti akan memberikan jalan keluar. Maka disuruh memukul dengan tongkat. Ini juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka peristiwa ini menjadi bagian dari syukurnya Nabi Musa bahwa dia diselamatkan Allah. Maka bentuk syukurnya Nabi Musa melaksanakan siam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita dengan siam Asyura? Siam Asyura itu hukumnya sunnah. Siam pada tanggal 10 Muharram hukumnya sunnah. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa Asyura, kedudukan sunnahnya, beliau mengatakan ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, kata Rasulullah, an yukaffirus sanah alladzi qablaha. Puasa Asyura itu bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu. Cuman masalahnya, ada masalahnya, Pak. Masalahnya para sahabat mengatakan, lah kan itu puasanya orang-orang Yahudi, wahai Rasulullah. Terus bagaimana dengan kita? Maka Rasulullah melanjutkan hadisnya dengan mengatakan,
kalau tahun depan aku masih hidup, maka kita akan mulai puasa di tanggal 9, tapi qadarullah tahun depan yang diharapkan Rasulullah ternyata Rasulullah sudah wafat. Nah, ini hadis ini para ulama mengatakan syariat siyamu Asyura tetap berlaku, tetapi sebagai tambahan adalah kita diberikan satu penambahan, yaitu untuk berpuasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya. Maka dihitung, Pak. Kalau tanggal 1 Muharramnya itu kita jatuhnya hari Sabtu, kita hitung Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad depan. Betul ya? Ahad depan itu berarti tanggal 9, Seninnya tanggal 10. Berarti kalau kita mengikuti hadis tadi, kita puasanya Ahad dan Senin, 9 dan 10. Pekan depan. Kalau puasanya pekan depan Ahad dan Senin berarti nggak ada sarapan pagi, Pak ya? Nggak ada sarapan pagi berarti ya? Senin mawon ya, Pak ya? Berarti nek gitu ya Senin sama Selasa berarti. Karena ada dua pilihan. Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, maka dalam niat untuk mukhalafatul Yahud, menyelisih orang-orang Yahudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan puasa dimulai tanggal 9 baru tanggal 10. Kalau tidak bisa 10 dan 11. Dua tok, Pak. Tidak ada opsi ketiga. 9 10 atau 10 11. Kalau 10 11 nggak bisa, boleh nggak 10 dan 12 nggak boleh. Harus nyambung dengan 10-nya. Nek Ahad Seninnya tadi wango nggak ada kajian bersama terus sarapan bersama, ya sudah. Senin dan Selasa. Monggo dipilih saja. Itu adalah puasa Asyura. Maka para rawuh yang dirahmati Allah, mari betul-betul kita mencoba untuk menikmati bahwa di dalam setiap rangkaian masyru'iyah atau ibadah itu ada hikmahnya. Ternyata puasa Asyura itu adalah dari bentuk syukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun, bersyukur dengan berpuasa. Setelah itu makan-makan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita sampaikan, di sana ada satu fatwa dari Syekh. Sebentar. Panggilan masuk. Syekh Nahar Al-Utaibi ini adalah salah satu doktor syariah. Beliau mengatakan kutub orang yang melampaui batas, berlebihan dalam mensikapi Muharram itu ada dua. Ini yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah kutub orang yang berpesta pora menghadapi bulan Muharram, berpesta pora. Ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kalau bulan Muharram mereka pesta pora, Pak. Mereka berbahagia, masak masakan yang tidak pernah dimasak, kumpul yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka berpesta pora. Hanya di tanggal 10-nya mereka puasa. Tetapi di selain tanggal itu mereka pesta-pesta, senang. Muharram itu bulan yang penuh kebahagiaan. Ini juga berlebihan. Tapi ada kutub yang kedua, berlebihan dalam berduka cita. Ini adalah kelompoknya orang-orang Syiah. Orang Syiah itu kalau sudah masuk Muharram mereka berduka cita. Kenapa? Bagi mereka bulan Muharram itu adalah bulan dengan sejarah kelam. Betapa mereka mengagungkan imamnya, yang sebenarnya kita juga mengagungkan, yaitu Husain bin Ali. Mereka mengatakan bahwa di bulan Muharram, sekedap, ada yang nelpon pagi-pagi, saya foto aja. Di bulan Muharram itu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh lewat konspirasi dan makar. Sebenarnya makarnya mereka sendiri, tapi akhirnya mereka pelintir bahwa mereka menjadi Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib menjadi martir, menjadi korban. Dan mereka mengganggukan itu, maka tidak layak untuk berbahagia. Maka bagi orang-orang Syiah itu ketika bulan Muharram itu pakaiannya hitam-hitam.
Pakaiannya hitam-hitam. Bersedih, nggak boleh berbahagia, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kemudian kalau tanggal 10 itu mereka pergi ke Karbala, Asyura. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka melukai dirinya. Di dalam Syekh Naharatu Al-Utaibi mengatakan kelompok yang kedua itu adalah mereka orang-orang yang merobek saku, menampar pipi, merobek-robek baju dan melukai badan. Itu juga tidak baik. Itu juga kutub yang ekstrim berikutnya. Maka jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harusnya berada di antara keduanya ini. Al-aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tawassut atau wasatiyah, itu di tengah-tengah. Kita perlu juga mengiktirofi, kita juga perlu membuka lembaran sejarah bahwa pernah terjadi sejarah kelam. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, apapun ceritanya, beliau adalah cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu dari pemuda penghulu jannah, penghulu pemuda penghuni jannah, satu di antara penghulu pemuda, pimpinan pemuda di jannah, Al Hasan dan Al Husain. Tetap kita akui itu, tetapi kita tidak berduka cita sebagaimana mereka berlebihan, tidak, secukupnya saja. Dan kita kembali bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak beribadah. Salah satunya adalah puasa sunnah yang mutlak, terutama yang tadi puasa Asyura itu mari kita catat betul baik-baik tanggalnya. Kemudian puasa sunnah yang lain. Nah, yang perlu kita sampaikan yang terakhir, para orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, adalah kaitannya dengan Muharram itu kan berarti kita terlalu memperingati tahun baru Hijriyah, betul ya Pak ya? Tahun baru Hijriyah. Dan tahun baru Hijriyah itu hari ini tahun berapa Pak? 1444 gitu ya. Taib, apakah benar di tahun baru Hijriyah itu hitungannya dimulai dari 1 Muharram? Kalau dia disandarkan kepada peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul seperti itu atau tidak? Maka mari kita lihat hijratu Rasulillah, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Kita bahas ini dulu. Dari Mekah menuju Madinah itu tidak terjadi di bulan Muharram, tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab tarikh disebutkan memulai hijrah, proses hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah itu dimulai tanggal 27 Safar. Tanggal 27 Safar, Pak. Harinya kalau tidak salah di sini disebutkan harinya Jumat. 27 Safar. Harinya Jumat. Kemudian Rasulullah bergerak tidak ke utara tapi ke selatan. Mekah itu di selatan, Madinah di utaranya. Harusnya berangkatnya ke utara. Untuk menipu beliau berangkatnya ke selatan dulu, ke selatan, bermalam di Gua Hira selama 3 malam. Bermalam di Gua Hira ini riwayatnya sahih. Tetapi riwayat yang menyatakan adanya apa Pak? Sarang laba-laba yang tersusun ulang sama merpati ya kalau tidak salah ya. Nah, yang dua ini diperselisihkan. Tetapi berada di Hira, peristiwanya adalah sahih, tercatat sejarah. Taib. Kemudian Rasulullah SAW setelah bertahan di Gua Hira 3 malam, kemudian beliau berjalan mengelilingi, tidak pakai jalur reguler, memutar lewat jalur tepi pantai, jadi tidak lewat kota Makkah. Itu akhirnya pada tanggal 8 Rabiul Awal, tanggal 8 Rabiul Awal itu tiba di Kuba, Masjid Kuba yang hari ini kalau orang jamaah haji dan umroh itu biasanya singgah, betul ya, di Masjid Kuba. Itu tanggal 8 Rabiul Awal. Dan baru masuk kota Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ini peristiwanya hijrahnya Rasulullah. Jadi berangkatnya itu adalah 27 Safar, tahunnya ke-13 kenabian. Tahunnya 13 kenabian. Kemudian sampainya di Madinah itu adalah tanggal
27 Safar 13 kenabian, sampai di Madinah itu adalah 12 Rabiul Awal, itu tahunnya 14 kenabian. Tahunnya 14 kenabian. Kenapa? Kenapa 13 kenabian? Kenapa 14 kenabian? Ada perselisihan. Kok Safar 13, kok Rabiul Awal 14? Mari kita lihat. Ternyata di dalam perjalanannya semasa hidup Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq itu belum ada penanggalan takwim, namanya penanggalan hijriyah, belum ada. Tetapi bulannya ada, tanggal dan bulannya ada, tahunnya tidak ada. Maka kita melihat peristiwa Rasulullah SAW lahir itu tidak ada takwimnya, tidak ada tahun angkanya. Yang ada adalah peristiwa namanya tahun gajah, betul ya? Kenapa pada tahun itu ada peristiwa penyerangan pasukan gajah, kemudian ada peristiwa perang Fijar dan sebagainya. Itu dinisbatkan, tahun itu dinisbatkan dengan peristiwa pentingnya. Jadi belum ada tahun berupa angka. Nah, kalender Hijriyah itu baru dimulai pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat yang pertama adalah ketika Umar menerima surat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menulis surat kepada Umar bin Khattab mengatakan ada kejadian ini terjadi di bulan Rajab. Maka Umar bertanya balik dengan suratnya, ini Rajab yang kapan? Rajab tahun kemarin atau Rajab tahun ini atau Rajab tahun berikutnya? Belum tahu. Atau di dalam riwayat yang kedua sama, Abu Dzar Al-Ghifari mengirim surat juga kepada Umar bin Khattab dengan suatu peristiwa, dengan bulannya, tapi tidak ada tahunnya. Umar bertanya, ini tahun kapan? Tidak ada keterangan tahunnya. Maka setelah itu barulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat yang masih tersisa untuk diajak musyawarah. Nah, ketika itu, ini biar ada jalan keluar gitu. Ketika itu ada salah satu sahabat yang menyatakan bahwa di Yaman, Raja Yaman itu sudah punya hitung-hitungan tahun, angka yang memudahkan untuk pencatatan setiap peristiwa bersejarah. Maka kata Umar bin Khattab, baik, mari kita mulai penanggalan Islam dengan yang namanya tahun Hijriyah, dan itu dinisbatkan kepada peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak Rabiul Awal? Karena Rasulullah sampai di kota Madinah adalah Rabiul Awal, bukan Muharram. Kenapa awal tahunnya dipilih bulan Muharram? Kenapa? Maka ketika mengumpulkan para sahabat, kemudian bersepakat untuk memulai penanggalan takwim, namanya penanggalan Hijriyah. Kita udah sepakat nih, penanggalannya ini dinisbatkan kepada apa? Ada yang sahabat mengatakan, dinisbatkan kepada pertama kali Rasul menerima wahyu, dinisbatkan kepada ini dan itu sampai termasuk peristiwa hijrah. Maka disepakati peristiwanya adalah peristiwa hijrah. Lah bulannya bulan apa? Ini yang perlu disepakati. Maka pada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Umar ibn Khattab sebagai khalifah waktu itu menyatakan bahwa setelah menimbang segala usul dan masukan, maka disepakati penanggalan hijriyah itu tidak Rabiul Awal, walaupun namanya adalah tahun Hijriyah. Jadi yang diambil adalah peristiwanya, bukan detil waktu. Kalau detil waktu jatuhnya Muharram, maka karena peristiwanya di tahun itu, maka diambilnya global peristiwanya. Kenapa Muharram? Kata Umar bin Khattab, mari kita tetapkan awal penanggalan Hijriyah ini tanggal 1 awal tahunnya itu pakai bulan Muharram, dan di dalam riwayat yang disepakati 1 Muharram 1 Hijriyah itu jatuhnya hari Jumat waktu itu. 1 Muharram 1 Hijriyahnya adalah jatuhnya ketika ditelisik kembali itu adalah harinya Jumat. Kenapa? Kata Umar, bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Dzulhijjah orang melaksanakan ibadah haji,
kemudian ketika dia berhaji dengan sungguh-sungguh, maka hajinya mabrur. Dan kita menyepakati, kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal hajjul mabrur, orang yang berhaji dan hajinya mabrur, laisa lahul jazau ilal jannah, tidak ada balasan yang pantas kecuali jannah. Maka mari kita doakan saudara kita yang hari tahun ini berhaji, semoga Allah terima hajinya, dijadikan haji-haji yang mabrur dan mereka mendapat pahala jannah. Maka kata Umar, mereka adalah kalau haji mabrur itu jazanya adalah jannah. Yang kedua, Rasulullah mengatakan orang yang haji tidak yarfuth, tidak mengucapkan kata-kata kotor, wala yafsuk, tidak berbuat keji, maka ketika dia pulang itu sebagaimana seorang anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya yang tidak punya dosa. Maka ketika kita menutup bulan Dzulhijjah dalam kondisi tidak punya dosa, dalam kondisi mendapat jaminan jannah, kemudian kita bertemu dengan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah, yang betul-betul dijaga kemuliaannya, maka mari kita awali dengan Muharram saja. Dari situ sejarah takwim hijrinya. Maka akhirnya kita sampai hari ini memperingatinya adalah tahun baru hijriyah, pergantiannya adalah di bulan tanggal 1 Muharram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khitaman sebagai menutup terakhir, sudah waktu syuruk ya insyaallah, bahwa sebagian dari saudara kita mengadakan peringatan-peringatan khusus. Betul ya? Untuk menyambut tahun baru Islam Muharram. Bagaimana kita menyikapi? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak menyikapi dengan ekstrim dengan mengatakan tidak boleh, tidak ada syariatnya, bukan. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah mari kita maknai bahwa kita sudah menutup satu hitung-hitungan umur yang telah berlalu itu nanti pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memulai lembaran baru di tahun ini itu dengan hari-hari yang mana di bulan ini adalah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari betul kita jaga dengan hal-hal yang bermanfaat. Lebih penting ininya daripada euforianya. Maka mari kita kurangi euforianya, tapi mari kita tambahi pemaknaannya. Demikian yang bisa kami sampaikan di kajian pada pagi yang berbahagia ini. Semoga bisa menjadi menambah wawasan dan ilmu bagi saya dan panjenengan semuanya. Dan mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kuatkan langkah-langkah kaki kita untuk terus berada di dalam keistiqomahan, dan semoga pada akhirnya nanti ketika Allah hendak mengambil nyawa-nyawa kita, maka semoga kita diambil dalam kondisi husnul khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah, kalaulah bulan Muharram di sebagian saudara kita orang-orang kejawen meyakini bulan pembawa sial, tidak boleh keluar karena pasti akan tertimpa balak dan lain sebagainya, maka mari kita meyakini bahwa apapun yang telah Allah tetapkan pasti akan terjadi. Apapun yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Di dalam hadis yang qudsi, Rasulullah SAW menyitir firman Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seluruh penghuni langit dan bumi, baik manusia dan jinnya, dari awal sampai akhirnya mereka bersepakat untuk memberi manfaat kepadamu dengan suatu manfaat, maka kata Allah itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah kehendaki. Sebaliknya, kalaulah seluruh penghuni langit dan bumi, manusia dan jinnya, dari awal sampai akhirnya bersepakat untuk memberikan madharat kepadamu dengan suatu madharat, itu juga tidak akan pernah terjadi kecuali yang Allah kehendaki, karena takdir sudah tertulis. Tadi malam saya menjenguk tetangga desa kami, itu ditabrak truk. Seorang ibu membawa anaknya berangkat sekolah, itu ditabrak truk. Posisinya si ibu ini sudah turun dari aspal, sudah menghindar Pak. Turun dari aspal itu sudah sampai habis, apa ya bahasanya, separator ya. Batas di bawah aspal itu kan ada tanah itu sudah sampai paling ujung, menghindar karena tahu itu masih kena. Sudah dihindari tetap kena. Ya itulah ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu sudah tidak bisa menghindar, maka tidak ada sangkut pautnya dengan kesialan di bulan Muharram. Semoga kita bisa menjaga akidah-akidah kita sampai akhirnya, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.